sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kitab Nasaihul Ibad, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara, dua buah macam yang adanya hana yang lebih afdal di atas muka bumanya, melainkan dua perkara tersebut. Yang pertama sekali, yang paling pokok adalah iman dengan Allah. Yang perkara yang pertama, pangkal daripada kehidupan katanya, pangkal daripada tanya dalam tajalani udip di dunianya, pangkal daripada di saat tanya kembali kepada Allah, di saat katanya singgah merumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasul-Rasul Allah, maka yang paling pokok yang pertama adalah sebuah keimanan. Menyeimannya mantang tinggai dan mantang selamat, menyeimannya bisa terpertahankan sampai akhir daripada kehidupan daya, nyan karena keberuntungan dalam udip daripada daya. Maka imannya ke yang dibutuhkan bagi kitanya semenjak kitanya lahir sampai kita nyawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang-kadang imannya harus kita pupuk, ibarat bagai yang harus kita setiap saat kita siram dan kita pupuk. Haruslah cabang-cabang keimanan supaya imannya kokoh, imannya kuat. Apabila cabang-cabang pohon yang hana, kabeh tak cera mandung pohon cabang-cabang, makanya ke yang butuhkan bagi kitanya adalah untuk melaksanakan cabang-cabang daripada sebuah keimanan. Jadi hana mandung-mandung manusia yang berimannya atau meninggalnya bisa mempertahankan iman tersebut. Juga le, apalagi tanya yang udip di akhir-akhir zaman, yang cukup le persoalan-persoalan dalam tajalani kehidupannya, maka besar kemungkinan dan banyak le yang akan terjadi bahwa keimanan mereka akan hilang. Nyo ke Rasulullah sampaikan baginya dua buah perkaranya ke yang mesti tanya pertahankan, dua buah perkaranya ke yang sangat membutuhkan dan sangat mementingkan bagi kita, yaitu cahaya iman. Maka dia syukur kepada Allah, Allah melahirkan kitanya begitu udip kitanya karena cahaya iman. Padahal orang kafir mulai imannya udip dalam keadaan kafir, berdosa yang cukup jai kejahatan-kejahatan. Tetapi dikala nanur iman di dalam dada di akhir kehidupan, maka orang kafirnya menjadi orang-orang mulia. Kemuliaan katanya adalah tergantung kepada keimanan. Semakin kuat dan kokoh iman katanya, maka semakin kuat, semakin tinggi martabat katanya di sisi Allah, dan semakin tinggi di kalangan manusia-manusia. Nah, padum-padum penyebab yang bisa merusak iman saya. Nah, padum-padum perkara yang bisa menghilangkan iman kita. Yang pertama sekali adalah orang yang menyia-nyiakan sembahyang. Sembahyang naluhu hana asar. Bahkan kadang-kadang di katanya si malamnya hantam mudah kubur sembahyang. Memang katanya bebas orangnya udip tanpa sembahyang. Padahal sembahyangnya merupakan pokok tiang daripada agama. Semenjak ubud katanya kalau perintahkan kepada orang Syiah untuk geperno anak-anaknya untuk bidang sembahyang. Menyagutanya orangnya pulang kau mupuk belum ada sembahyang. Yang merupakan malapetaka besar bagi kita. Bisa-bisa imannya akan hilang. Maka cukuplah hadis-hadis Rasulullah yang menganjurkan katanya untuk melakukan ibadat sembahyang. Beda sia-siakan. Apalagi sembahyang di awal waktu. Apalagi sembahyang katanya berjamaah. Maka orang yang menganggap enteng sembahyang, menyia-nyiakan sembahyang, nyoke merupakan manusia-manusia yang pada suatu saat akan hilang imannya. Jangan menganggap enteng dengan sembahyang. Pulau muka peludun Rasulullah nepegah man ata arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarhi falyatajahad ilan nar.
Orang yang kaumu pelotron tapi hana lebih le kebaikan ketimbang dengan keburukan, nyan bersiap-siaplah. Tanya merupakan orang yang dipersiapkan untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Nyoranya tak kalah. Pada saat tanya kamu raja umur 40 tahun. Pelotron yang kau likutkah tak nikmati nikmat Allah? Pelotron yang kau likutkah tak pajuh rezeki Allah? Pelotron yang kau likutkah tanya hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan terau perut tanya tapi akan tetapi tinggal pada 20 le thun mukanya menyahana lebih le kebaikan dengan keburukan. Nyo tanda tanya manusia yang dipersiapkan untuk menjadi penghuni neraka. Nauzubillah semua. Maka masa pelotronnya adalah masa sadar bagi kita ini. Masa untuk berjuang katanya, untuk merebut amal-amal kebaikan yang sisa-sisa umur yang sebelum kata sia-siakan rohnya. Itu masa 40 tahun. Rasulullah menyampaikan masa pelotron, masa katanya menjadi pemimpin, masa katanya karena keluarga, masa katanya karena diangkat dalam sabuh-sabuh jabatan. Inan kesuksesan dan kebahagiaan bagi katanya. Mampu atau tidak mampu katanya mempertahankan iman dan Islam yang dalam dada-dada katanya. Yang pertama yaitu orang yang banyak menyia-nyiakan sembahyang. Yang kedua, penyebab daripada hilangnya iman adalah durhaka kepada orang tua. Urun syik katanya merupakan jalan yang paling mudah katanya untuk menuju kepada syurga. Leo di antara katanya orangnya yang tak sia-siakan orang tua. Urun syiknya ibarat pintu. Urun syik agam dan urun syik inangnya ibarat pintu syurga bagi katanya. Siro melinggai sebelah pintunya kagak ada. Melinggai siro terus sebelah pintu terus katutup. Maka apabila katanya orang yang durhaka, sebanyak apapun ibadah katanya kepada Allah, setinggi apapun ilmu katanya, maka sebab durhaka kepada orang tua itu merupakan jalan katanya untuk tidak selamatnya keimanan. Para aulia Allah awal diangkat oleh Allah menjadi aulia karena berbakti kepada orang tua. Orang-orang yang kasih sayang kepada urunsi, yang menghadam, gejaga urunsi, Allah akan menaikkan martabat, bahkan sampai kepada martabat aulia. Kalau sirah aulia Allah yang namanya Uwais Al-Qarni, yang pernah dah dengar oleh kedanya. Uwais Al-Qarni merupakan orang yang paling miskin dalam hidup. Bahkan urung-urung dianggap Uwais Al-Qarni manusia-manusia biasa. Apalagi pada yang penyakit supak dengan dihina oleh masyarakatnya. Cukup rindu buat tabaura kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gela ke idin mak wahai mak. Dapat idin kelong untuk long yang merempak dengan Rasulullah. Akhirnya gepe idin tapi bet tet-tet wahainya long thiro ino di kota Yaman. Bayangkan dari Yaman ke Mekah ke Madinah bawa dia. Waktu terus ternyata Rasulullah kagak duit dalam peperangan baru gua 6 bulan 3 padahal yang begitu rindu. Perjalanan cukup trip perjalanan dari kota dari Yaman ke kota Madinah. Nyanban perjuangan daripada Uwais Al-Qarni. Dukna kasih sayang goyang ke urunsi, gegulam urunsi ke sabe. Sampai orang cik gulam-gulam geberi makanan berangkat puatanya. Singkat cerita akhirnya karena rindu tak kurun cik, maka Uwais Qarni walaupun hanya merumpak dengan Rasulullah goyang kembali. Akhirnya gara-gara bakti goyang kurun cik, Allah nak angkat derajat goyang sebagai aulia. Rasulullah waktu gua dari kota dari peperangan katanya, "Kun ajame bunotro wahai Siti Aisyah." Nah ya Rasulullah, kira orang yang dari Nangroji yang namanya Uwais Al-Qarni. Hai para sahabat-sahabat, wahai Ali, wahai Umar, nasira manusia
majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Mereka merupakan manusianya orang yang hana ituri la inoi bumo. Dia tanya entah wes karni hana thai ituri urang. Yang gap orangnya orang hina, orangnya orang tumpah bagok. Tapi ma'rufun fis sama. Di alam langit para malaikat-malaikat di depan orang yang mulia-mulia mandum orang sangat mengenal yang namanya Uwais Al-Qarni. Bahkan karena berbakti kepada orang tuanya. Sampai Rasulullah sendiri menyampaikan, ya Ali, ya Umar wa ya Ali, idza laqitumahu fastaghfir. Apabila engkau menjumpai Uwais Al-Qarni, miyagata merumpak sehingga dengan Uwais Al-Qarni, tayu berdoa ke gata, tayu laki ampun ke gata mendua, yaghfirullahu lakuma. Allah akan lupa ampun kedua kamu. Nyanban kelebihan bila Allah. Doa Uwais Qarni kepada sirah sahabat yang sangat terkenal, Umar dan Ali. Kiban pangkat daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Tetapi dengan doa Uwais Al-Qarni, dosa daripada mandua yang diampuni oleh Allah. Makanya dia meninggal Rasulullah habis-habis kia sedar dia Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ho ka Uwais Al-Qarni. Tiap-tiap na orang Yaman yang jak kena warak habis-habis nak tayang nak datri Uwais Qarni, nak datri bahasa bawron nak kerja Uwais Qarni. Tapi goyan hanya sebagai uru-uru yang jaga unta masyarakat zaman yang jak watanya. Akhirnya tayang dan nak datri Uwais Qarni, so Uwais Qarni yang sehingga masyarakat Yaman hiran masak sirah khalifah, orang yang paling hebat, orang yang sangat terkenal. Lu tanya-tanya sampai Uwais Qarni, so sebenarnya Uwais Al-Qarni. Katanya dalam kalangan masyarakat orang biasa-biasa. Kalau lumah di Rasulullah contoh-contoh Uwais Al-Qarni, tanda-tanda koyan bahawa mantang nasisa penyakit supak koyan waktu kalau pulih oleh Allah mantang nasisa ubi peng urtuh tanya. Pakar karena koyan berdoa ba Allah, ya Allah meyakan pulih penyakit lom bet pulih mandu. Karena menyana pulih mandung long takun hana tinggal li kepada nikmat yang pernah Ron berikan ke lon. Lagi tanya orangnya dari miskin menjadi kaya. Di saat tanya kaya tua kepada Allah. Di saat dia lahir di dunia dalam keadaan hana sapurna dia takalan waktu kata belit katanya, ketiga katanya karena kekuatan katanya, karena keluarga, karena fasilitas udah dia lupa kepada Allah. Makanya Uwais Qarni ya tak takut tua ke Allah. Akhirnya berdoalah, wahai ya Allah, lon apabila anda sembuhkan penyakit lon, maka ben sembuhkan mandun. Bah tinggai sebagai hotel lon kala nadanya lon semakin bersyukur kepada Ron. Singkat cerita yang kan bamrempa antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali gerungkhom Uwais Al-Qarni. Gelaki wahai Uwais Al-Qarni ini berdoa ke kamu mandua. Akhirnya kamu berdoa le Uwais Al-Qarni dan nekun le Sayyidina Umar kata beta wali bah tinggai saja lut. Lu ana lu perle hartanya, ana lu perne fasilitasnya. Karena ia lu takut singgah dengan Allah Taala. Takut lu lalu dengan Allah. Maka akhirnya dibiarkan. Sehingga sampai meninggal orang-orang tahu hana mene orang-orang yang tajhid daripada Uwais Al-Qarni. Jadi yang boleh disampaikan putra gara-gara berbakti kepada orang tua, gara-gara kasih sayang kepada ulun si, maka katanya yang mentengna ulun si dalam udip budaya, apalagi udip budaya uronyo harta ulun si yang dia pakai, rumah yang tadu rumah ulun si, lampuh yang katanya dua orangnya lampuh ni mak katanya ayah katanya yang hebat bagi minta rezeki berkat yang orangnya hanali kadang-kadang bagi minta hartanya untuk tempat tadu katanya tempat hidup cucu-cucu koyan kadang-kadang lelah tinggal ibadat kepada Allah sesembahyang tinggal kadang-kadang bagi fikir ke harta untuk anak dan cucu-cucu koyan tetapi apa yang menimpa kepada mereka orang yang dalam kuburan. Tanya kadang-kadang orang yang tak sadari lalai tanya dengan nikmat, lalai tanya dengan harta yang disimpan oleh orang tua kita, sehingga tiga orang raya mentang tua dia tahu yang urunyan yang kahnali
Setiap saat dia kata hana pernah dah baca barumuh yang golnya kubah kedanyonya Al-Quran yang tak kirim pahala-pahala kebaikan kepada mereka. Berapa durhakanya tanya sebenarnya. Maka ji setiap saat tanya menimpa malapetaka yang tanpa kena sadari kadang-kadang semenjak udip hana doa daripada orang tua. Maka rakyat hajasar daripada sira urunsi. Maka saudara dan sekalian yang menterna urunsi, khidmahlah kepada mereka. Itulah jalan sebuah kebaikan yang paling besar bagi kita. Mereka lah orang-orang yang geangkat derajat oleh Allah Ta'ala. Le manusia-manusia yang tinggi derajatnya gara-gara berbakti kepada orang tua. Jadi sebab hancurnya keimanannya gara-gara dia durhaka kepada Allah, kepada orang tua, sehebat apapun udahnya. Kemudian yang ketiga, yang kadang-kadang juga penyebab bagi rusaknya iman di dalam dada katanya adalah gara-gara katanya banyak minum khamar. Lele katanya mengkonsumsi sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Rojo orang sabu-sabu, pel dan macam-macam lah. Jenis-jenis minuman yang bisa merusak, yang uronyo kadang-kadang nyanjir kesaboh kebanggaan bagi anak-anak muda katanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal tanpa ada sadari setiap saat bagaikan katanya tinggal tak kikis keimanan katanya. Tiga tak begadah pikiran katanya, tiga tak kikis keimanan yang bisa-bisa mati katanya, tiga dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka dengan nyoke yang perlu kita hindari untuk anak dan keturunan-keturunan kita yang ke depan. Puarti harta yang tak ubah uronyo. Puarti kita yang kata berjuang uronyo. Anak dan keturunan kita yang tak ubah merupakan keturunan-keturunan pemabuk, keturunan-keturunan perusak, keturunan yang bisa menghilangkan keimanan mereka. Dia ada remah kita dipegang mabuk. Dia ada tempat kita yang kita korbankan selamanya. Yang kebutuh dia katanya bimbingan yang ekstra, yang bimbingan yang butoi-butoi katanya berkorban untuk keturunan-keturunan lain. Beda sia-siakan keturunannya. Semenjak ubur katanya harus tak didik dan tak bimbing mereka. Semenjak ubur katanya harus tak berkorban kepada mereka. Walaupun harta yang harus kita korbankan orangnya, beda sia-siakan. Pula mana anak katanya mandu mereka merupakan orang-orang yang suci, orang-orang yang baik. Maka jiwanya berkorbanlah untuk anak katanya. Baik sampai katanya mendapatkan anak-anak yang bisa merusakkan iman mereka. Kemudian inilah pada buah perkara jalan dia katanya untuk menyelamatkan iman yang ada dalam dada katanya. Yang paling penting adalah sembahyang. Jangan pernah menyia-nyiakan sembahyang. Karena sangat hina sebenarnya manusia yang meninggalkan sembahyang. Walaupun urunyo tayo mantang berbentuk manusia, tapi pada pandangan Allah tayo karena beruntung urunyo, karena tayo menjadi umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berdoa kepada katanya, ya Allah, baik sampai umat long Nabi malapetaka besar dikala mereka melakukan sesuatu maksiat. Seandainya ditanya udah pada zaman Nabi-Nabi awal, sungguh sangat luar biasa yang nampak di kalangan manusia urunyo. Langsung berubah wujud, berubah rupa manusia yang tidak sembahyang. Akan tetapi tanya orangnya nyaman dan santai, tetapi beta fikir adanya hana tindakan. Apapun yang kita sia-siakan orangnya peraturan dan perintah daripada Allah, memang orangnya hana langsung Allah berikan malapetaka, tapi orangnya kadu sebahagian tempat. Nyebrokan tapi lihat kejadian tsunami hanali terjadi yang lebih mengerikan daripada bala Allah, tetapi tak kalah dipadu nangger wa ilham di Allah terhadap umat-umat Nabi Muhammad. Secara langsung sudah nampak di depan mata katanya. Supaya itu menjadi pelajaran yang penting bagi katanya orangnya. Biarpun kadang-kadang orangnya hanya menimpa terhadap katanya, tapi jangan berbangga dengan maksiat yang katanya lakukan orang. Makanya orangnya ibadat sembahyang jangan pernah tayo sia-siakan katanya.
Karena hanya keberuntungan yang besar bagi dia. Bahkan itu merupakan penyesalan dikala kita nyawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah membagikan kesabaran di atas 3 perkara. As-sabru ala salasatin, as-sabru ala ta'at. Di dalam kita beribadah kepada Allah juga harus punya kesabaran. Memang hebat ibadah kepada Allah. Ban subuh harus tak tepiak masjid, tak sembahyang. Ban subuh harus tak beda, harus kenang ia lupi ya katanya untuk tak berbuat ibadat. Memang itu suatu beban bagi katanya. Akan tetapi inilah perlu kesabaran bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Memang yang hendak berbuat ibadahnya, hendak beda tak hiju, memang itu aman bagi katanya. Akan tetapi efek dan malapetaka yang terjadi sesudahnya itu merupakan efek yang besar. Pada saat kita nyawa kepada Allah, kita tinggalkan ibadat yang pokoknya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Maka perlu sabar katanya. Sabar di katanya dalam berbuat ibadah kepada Allah. Apalagi umur katanya semakin hari semakin lanjut, kekuatan katanya semakin hari dan semakin lemah. Jadinya perkara yang pertama yang sangat berfungsi dan merupakan pokok katanya untuk menuju kepada kebahagiaan nur akhirat. Yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin. Jadikanlah katanya manusia yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Tak jadikan udib katanya selalu udib yang bisa memberikan manfaat. Khairul nas, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Kahai tapi manfaat kepada umat Nabi Muhammad yang lain, bejit ke katanya orang yang selalu memberikan mudarat kepada orang lain. Orangnya coba tak hitung setiap hari. Begitu kita jaga tinggal sampai tinggal kembali, berapa banyak manfaat yang kita berikan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi yang lebih lagi, yang lebih bagi kita adalah selalu menyakiti umat-umat Nabi Muhammad. Dumna le orang tamu patip urotip malam. Begitu jaga tinggal kita kata sampaikan keaiban orang lain. Begitu kita terbelit mata, langsung dia melihat keaiban orang lain, kemudian dia mengunjing, mengupat mereka. Ini yang terjadi bagi kita orang yang tidak pernah tanya hitung. Tetapi setiap saat dia hanya menghitung malam ibadat 1 jam, ibadat 2 jam, sembahyang berjamaah setiap saat, memberi sedekah. Itu adalah hitungan dalam pikiran kita. Tetapi kita tidak pernah menghitung berapa banyak lidahnya yang menyakiti orang lain setiap hari. Dubnala orang yang kata putubit kata-kata katanya, yang gara-gara su katanya hantingan ura-ura malam orang lain, yang gara-gara su katanya kena penyakit orang-orang lain yang bertahun-tahun. Itu semuanya dosa yang akan menimpa kepada katanya yang tanpa katanya sadari. Makanya untuk menjadi manusia yang balik, aksaru man dakhala fil jannah, kata Rasulullah, kebanyakan manusia yang tamat dalam syurga, yang pertama takwa Allah, yang kedua adalah husni khalqin. Jadi kan gara-gara takwa tok yang bisa tamat dalam syurga. Akan tetapi harusnya unsur yang kedua atau perkara yang kedua, berakhlak dengan akhlak yang baik terhadap para umat Nabi Muhammad. Nyo kadang-kadang le di antara kita yang dah sia-siakan. Memang sembahyang ramai orang yang sembahyang kadang-kadang, tapi dia sembahyangnya akhlaknya lagi biasa. Hanya mencerminkan kebaikan, hanya bercahaya sembahyang yang dia lakukan. Bahkan katanya seorang suami yang balik ada jamaah mantang god gede hino dalam masjid, dia tahu rumahnya kata maki-maki, kata tampaki dengan rumah katanya. Di mana sembahyang yang baru dia lakukan? Itu sebagai bukti bahwa sembahyang yang kita lakukan itu tidak menjadi cahaya bagi kita.
hana menjadi cahaya yang menampakkan kebaikan daripada diri gedanya. Yang tanda ibadat gedanya mandang sia-sia. Makanya ibadat yang gedanya lakukan uronyo sejauh mana yang bisa menampakkan cahaya yang baik tergantung kepada akhlak gedanya dengan umat Nabi Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang sangat mulia. Para malaikat-malaikat merasa kagum dengan kehebatan Rasulullah, bukan karena ibadat yang sehari semalam, akan tetapi dengan akhlak yang sangat mulia, yang sehingga para malaikat kagum kepada Rasulullah. Rasulullah menjadi manusia paling istimewa karena akhlak beliau. Maka di samping beliau beribadah kepada Allah, bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Baik tak sakiti manusia, baik adu takalan-kalan aib daripada manusia, ban bengah kata parit sahabat kekurangan-kekurangan orang lain, untuk bisa gedanya tahu upat-upat orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala sahabat disampaikan oleh sahabat bahwa bulan ya Rasulullah, sahabat pulan pernah dikun keron pegah macam-macam. Ni pegah Rasulullah baik disampaikan yang baklun. Baik sampai lun banjaga lun karena orang yang menyakiti hati lun, karena orang yang muka orang yang bengih terhadap lun. Ini kebutuh bagi kita. Kadang-kadang katanya orangnya menjadi pengajar, kadang-kadang katanya orang merupakan ahli-ahli ibadah, tetapi juga tidak sedikit orang-orang yang merasa diri gedanya menyakiti, yang gedanya merasa sakit hati kepada mereka. Hana berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Maka kedua-duanya dibutuhkan dalam udip gedanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, mal muflis yaumal qiyamah. Gedanya mbak sahabat, wahai sahabat, apa yang menjadi muflis, orang yang bangkrut hari kiamat? Alladzi yatina min ummati, orang yang bangkrut pada hari kiamat, orang-orang yang datang daripada umatku, bisaumin tamin wa bisalatin tamin, ada sembahyang yang sempurna, haji yang sempurna, walakin akan tetapi dia pernah mengumpat-umpat saudaranya, dia pernah memukul saudaranya, dia pernah mengunjing-unjing saudaranya, dia pernah menyakiti saudaranya. Maka ubena amal kebaikan menu akan gebalah dengan gebaya utang-utang yang pernah tayang zalimi saudara katanya. Apalagi orangnya yang paling leh yang tak zalimi adalah orang-orang yang katanya mudah. Tapi kita itulah hal yang enteng. Itu kezaliman. Kita menzalimi anak-anak dia, tak zalimi orang-orang yang pernah tak mutang. Bak kredit ini cukup le kalau ada kredit. Macam kat terjadi kredit orangnya, tapi bayarnya nana. Badai lagi mutang ba orang nah sang-sang sehingga haju dah bayar. Wadai kana peng kata tamah kemodal lau. Itu dosa. Matlul ghani zulmun kata Rasulullah. Orang-orang yang menunda-nunda membayar hutang itulah sebuah kezaliman. Orangnya karena peng deletanya kali tak menjanji tak bayar hutang, hana tak bayar, itu kita telah menzalimi saudara katanya. Tinggal pi hana tak bayar, kita telah menzalimi 2 kali. Siton ke hana tak bayar, setahun kita telah menzalimi saudara katanya. Lam-lam tengok tu tengok tak zalimi saudara katanya. Tapi kita tidak sadar kadang-kadang. Makanya persoalan hutang adalah persoalan yang berat. Umur katanya hijau aju. Bahkan na yang sampai meninggal hutang saudara hana bayar. Padahal dia sanggup, beda dengan orang yang hana sanggup. Menyagutanya mau hutang lesira orang kagasian tu hana ngampu tak bayar. Nyan gedanya selaku orang kaya hanjir dia tunggai-tunggai tapi fanadziratun ilal maisarah. Maka tunggulah sampai dia kaya.
Nyan dosa katanya orang gaya, dia tak putang peng kepada orang gasin, hana ngempur bayar, dia tuntut sabi, dia laki sabi, dia puya sabi, nyanlah sebuah dosa bagi katanya. Jadi agamanya gedang tinggal. Bagi katanya yang punya kekayaan, yang tak sanggup untuk membayar hutang, maka kami hana tak bayar hutang sora-sora katanya. Itu merupakan sebuah kezaliman. Zalim bagi katanya orangnya. Maka jangan buat, bukan hal yang mudah. Bayangkan orang yang coba pakaian tanya kredit, rumah kredit, perabot rumah kredit, dah ada bayar-bayar ni. Nah yang kamu linggai urung-urung kredit, dubna ka dosa sampai kita yang berada dalam kuburan. Apalagi kamu meninggal suatu hal yang paling berat. Bahwa sungguh roh manusia mu'allakatun baina sama'i wal ar, kata Rasulullah. Roh manusia menggantung-gantung di antara langit yang munuh hatta yuqda'id dain, sehingga dia melunasi segala utang-utangnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nyan kezaliman-kezaliman yang terjadi urangnya. Makanya menyebutnya orang yang na fasilitas na peng bilik Allah tak hutang kepada surra katanya, ini merupakan pahala yang raya. Tak hutang peng 1 juta orang kepada surra katanya, hana bayi-bayi goyan orang gasian, nyan ibaratnya tam sedekah goyan. Maka baik ber si katanya dalam tak berikan sedekah kepada surra katanya, tapi baik tak beriba. Yang bagian hutang 1 juta bayar 1 juta, serta bayar 1 juta 200 nya riba, yang kajian dosa. Nyan gara-gara akhlak yang hana terpuji katanya. Maka orangnya berikan sesuatu kepada manusia yang lebih bermanfaat. Tanya yang kena fasilitas, tanya kena jabatan, tanya na kekuatan, tanya na harta yang Allah berikan. Setiap saat pun yang bisa diberikan kepada umat Nabi Muhammad ya. Makanya para sahabat pada saat miskin urian geklik weberea. Geklik kan karena roh hana tapun ale. Akan tetapi geklik oleh para sahabat, bahkan orang gasian pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu kalah dengan orang-orang kaya. Orang kaya utama pahala ibadat gonyan dengan melakukan sedekah, sementara kamu hana tapuna. Merasa sedih para sahabat-sahabat karena hana pu diberikan kepada manusia. Udahnya orang yang bengih gara-gara agak Nabi gudanya sebalik di sedih gara-gara agak pada tak melaki Nabi. Itu tanda akhlak yang tidak baik. Padahal Nabi gudanya hana pupu, paling kurang tanya hana payah tapi kurangnya. Menansit orangnya dia terjadi kezaliman-kezaliman gara-gara selalu tak pandang kepada saudara-saudara katanya, Allah yang kita pandang adalah keaiban mereka. Tiap uro tanya aduh taluh kesalahan-kesalahan saudara katanya, tapi tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan. Bahkan karuan ras pulan dengan pulain, bahkan karuan antara ayah dengan anak dengan ayah, karena anaknya selalu dipandang keburukan daripada orang tuanya. Pada hidup nala hai urun si ke anaknya, mulai hidup lahir pun dia urun si inang, dikorbankan iruh le urun si agam puluhan tahun sampai dia besar, sampai dia punya pangkat dan jabatan, na fasilitas la udip. Akan tetapi kadang-kadang dia lupa, hanya sabar-sabar kesalahan urun si yang sabi-sabi yang diingat. Nyok yang perle bagi kedanya. Maka di samping kedanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadat-ibadat, maka baik lupa sid kedanya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bersikaplah dengan sikap yang saling kedanya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Udip di dunia nyo hanya siat sagai. Nyo kemasa kedanya untuk berbakti di dunia nyo. Yang dia berikan ke orang lainnya akan sekadar manfaat untuk orang lain, tetapi adanya adalah untuk kita rebut dikala kita tinggalkan dunianya.
Jadi nyo ke yang perlu bagi kita nyo orang. Maka iman takwa kepada Allah baik sia-siakan di dalam hidupnya. Paling kurang uronyo ciptakan diri kita nyo untuk bisa menjadi ahli salat, orang-orang yang melakukan sembahyang. Bertobatlah kepada Allah, karena adanya tiba-tiba akan tertinggalkan dunia yang sembahyangnya belum itim di tubuh katanya. Sungguh tubuh katanya adalah tubuh yang sial dalam hidupnya. Masa sebuah pokok dan kebaikan daripada Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada katanya, ibadat yang pokok yang Allah anjurkan kepada katanya orangnya, nyanda sia-siakan bagi katanya. Makanya nyan harus berjuang katanya untuk merebut sebuah keimanan yang dalam hati katanya. Mungkin hanya kemantan hadis yang dua perkara yang Tuhan sebutkan menang. Yang pertama iman, takwa, yang kedua berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan karena sudah upaya wati dalam bertanya jawab, makanya hanya sekilas deh yang Tuhan sampaikan. Silakan untuk bertanya pukul hal yang terganjal dalam pikiran saya. Mudah-mudahan apa yang Tuhan tupu, kalau Tuhan jawab, Tuhan sampaikan.